Halo guys, balik lagi dengan efek anime Akatsuki. Akatsuki adalah suatu kelompok kriminal di anime Naruto, di mana organisasi tersebut adalah organisasi paling kejam di eranya. Namun sebelumnya, organisasi itu bertujuan untuk kebaikan. Tapi setelah datangnya Tobi alias Obito, tujuannya menjadi berubah menjadi sadis dan kejam. Kelompok Akatsuki beranggotakan 9 orang dan anggota masing-masing mempunyai jurus mengerikan. Selain itu, semua anggota mempunyai masa lalu yang menyedihkan dan rata-rata mereka adalah shinobi pelarian. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 9 jurus mengerikan anggota organisasi Akatsuki versi efek anime. Akihigi Hyaki no Soen. Dalam anggota Akatsuki, ada seorang pengguna boneka atau kagusu. Ia bernama Sasori. Juga sering dijuluki si pasir merah dari Sunagakure. Sejak kecil, ia sangat berbakat dan cerdas dalam membuat boneka, akan tetapi, ia tidak memiliki perasaan. Karena kecerdasan dan juga keterampilannya, ia berhasil membuat 1000 boneka yang bisa dikendalikan sekaligus. Yang paling menarik, ia juga merubah tubuhnya menjadi boneka bersenjata. Dengan jutsunya itu, dikatakan Sasori pernah menghancurkan satu negara sekaligus. Di animenya, kekuatannya diperlihatkan saat melawan Nenek Chio dan Sakura, di mana saat itu, ia menggunakan jutsu andalannya yaitu Akihigi Hyaki no Soen. Jutsu itu digunakan untuk melawan Nenek Chio dan Sakura, di mana saat itu, Nenek Chio juga menggunakan jurus andalannya yaitu 10 boneka putih, dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Dengan 1000 boneka itu, Sasori membuat Nenek Chio hampir kalah. C-Zero. Siapa yang nggak kenal dengan pengguna jutsu ini? Karakter ini dikenal dengan kata-kata menariknya yaitu seni adalah ledakan. Yaps, pengguna jurus ini adalah Deidara. Deidara berasal dari Iwagakure. Kekuatan yang dimilikinya sangat unik di mana ia dapat mengolah tanah liat peledak dengan mulut yang berada pada tangannya. Ia juga sering menamai jurusnya sendiri, mulai dari terlemah yaitu C4, C3, C2, C1, dan C0. Yaps, kita bahas dengan yang paling terkuat yaitu C0. C0 merupakan bentuk peledak terkuat milik Deidara. Ia juga menjulukinya dengan seni tertinggi. Teknik ini sangat berbeda dengan si lainnya karena pada teknik ini disebut dengan bom bunuh diri, di mana ia akan menggunakan jurus ini jika akan melawan musuh yang kuat, di mana Deidara membuka jurus ini dengan mulut yang berada pada dadanya. Dan kemudian, mulut tersebut memakan tanah liat dalam jumlah yang banyak agar menciptakan ledakan yang sangat besar. Jadi di sini, Deidara menjadi wadahnya. Maka dari itu, teknik ini dinamai dengan bom bunuh diri. Jurus ini pertama kali diperlihatkan saat melawan Sasuke. Namun di sini, Sasuke berhasil menghindari ledakan tersebut dengan ditolong oleh Oda. Dan di saat Deidara di Edo Tensei, Deidara adalah salah satu yang paling ditakuti, karena ia bisa meledakkan diri sepuasnya tanpa bisa mati. Narikawari no Jutsu. Jutsu ini adalah ciptaan dari Zetsu, tepatnya Zetsu putih. Nah, Zetsu ini jarang kali diperlihatkan bertarung, karena biasanya yang bertarung adalah Zetsu hitam. Nah, pada Zetsu putih ini, kekuatannya sungguh menarik, di mana ia bisa muncul dimanapun seperti yang diinginkan. Zetsu juga mempunyai jutsu lainnya seperti menyerap cakra, bisa menyimpan ingatan orang, dan regenerasi yang cukup cepat. Selain itu, ia memiliki kekuatan yang sangat merepotkan yaitu Narikawari no Jutsu. Zetsu menggunakan jutsu ini untuk meniru bentuk dan rupa tak terkecuali dengan cakra. Ia menggunakan jutsu ini sangat mudah dengan cara menyentuh musuh, maka ia dapat meniru semuanya. Zetsu menggunakan jutsu ini pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, di mana ia disuruh Tobi dan Kabuto untuk mengacaukan strategi aliansi Shinobi dan juga memecah belah pasukan. Nah, yang bisa mengatasi jutsu dari Zetsu putih adalah kekuatan cakra mode Kyuubi Naruto, karena Naruto bisa merasakan hawa jahat yang berasal dari tubuh tersebut. Jujutsu Shiji Hyoketsu. Jutsu ini adalah jutsu yang hanya bisa digunakan jika sang pengguna berasal dari aliran Jashin. Ajaran utama aliran Jashin ini membahas tentang pembantaian, di mana jika tidak ada pembantaian dan juga kejahatan, maka ia akan berdosa. Yaps, pengguna jurus ini adalah Hidan. Hidan sebelumnya adalah pembelot dari Yugakure. Setelah Hidan membuat percobaan teknik rahasia Jashin, ia mendapatkan kekuatan keabadiannya. Dan kemudian, ia bergabung dengan Akatsuki agar bisa lebih banyak membunuh orang.
Bicara penampilannya, ia seperti dewa kematian yang memakai pedang bilah 3. Dengan didukung kekuatan keabadiannya, ia menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh musuh. Kekuatan terkuat yang dimilikinya adalah Jujutsu Shiji Hyoketsu, di mana ia harus membuat pola jasin dulu dan mendapatkan darah dari lawan. Dan kemudian, ia menusuk dirinya sendiri untuk melukai musuh. Bisa dibilang, teknik ini membunuh musuh tanpa menyentuhnya. Dengan teknik ini, Hidan berhasil membunuh Asuma Sarutobi dengan mudah. Namun pada akhirnya, ia terkubur hidup-hidup di kawasan hutan Nara karena Shikamaru. Daikoda no Jutsu. Jutsu ini adalah jutsu terkuat yang hanya dimiliki oleh Hoshigake Kisame. Kisame adalah salah satu anggota terkuat dari Akatsuki karena ia sering dijuluki dengan Jinchuriki tak berekor. Kekuatan Kisame sudah tidak diragukan lagi karena ia bisa mengalahkan Jinchuriki Yonbi sendirian tanpa mendapatkan luka serius. Kisame sebenarnya memiliki kekuatan lainnya yang sangat kuat karena ia bisa berubah layaknya seperti hiu. Maka dari itu, ia dijuluki Jinchuriki tak berekor. Namun ternyata, ia memiliki kekuatan lainnya yaitu Daikoda no Jutsu. Ia pertama kali menggunakan jutsu ini pada saat melawan Might Guy, di mana Guy menggunakan jurus Hirodoranya dan Kisame menggunakan jurus Daikodanya, di mana jurus elemen air Kisame tidak biasa karena jutsu ini bisa menyerap ninjutsu milik lawan dan akan bertambah kuat dengan sendirinya. Namun dengan teknik terkuatnya, ia tidak bisa mengalahkan Hirodora karena Hirodora merupakan taijutsu bukan ninjutsu. Maka dari itu, ia tidak bisa menyerap cakra ninjutsu dari Guy. Nah, jika di sini Might Guy menggunakan ninjutsu, maka sudah dipastikan pemenangnya adalah Kisame, karena jutsu elemen airnya akan berkali-kali lipat dibanding sebelumnya. Kami no Shisha no Jutsu. Jutsu kertas peledak. Yaps, jutsu ini hanya dimiliki oleh Conan, di mana Conan menyampirkan peledak ke kertas-kertas yang dimilikinya. Conan adalah wakil dari ketua anggota Akatsuki. Biasanya, Conan jarang diperlihatkan bertarung pada saat di Akatsuki, karena ia biasanya dilindungi oleh Nagato. Dan ternyata, Conan memiliki jutsu terkuat yaitu Kami no Shisha no Jutsu. Pertama kali diperlihatkan jutsu ini pada saat melawan Tobi alias Obito, di mana Conan menggunakan sejumlah besar kertas untuk membelah laut, dan juga memperlihatkan jurang yang sangat dalam di tengah laut. Yang paling mengerikan, ia juga menambahkan peledak pada setiap lembar kertas yang berjumlah 600.000 yang akan meledak secara terus-menerus selama 10 menit. Dengan jurus itu, Tobi hampir mati dibuatnya. Akan tetapi, ia berhasil menghindar. Hal tersebut membuat Tobi terluka cukup parah. Nah, jika Conan di Edo Tensei pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, maka yang terjadi, Conan akan dijadikan senjata utama untuk memporak-porandakan aliansi Shinobi. Chibaku Tensei. Chibaku Tensei adalah jutsu yang langka. Jutsu ini juga pernah digunakan oleh Rikudo Senin untuk mengurung Jubi. Namun pengguna jutsu ini tidak banyak karena si pengguna harus mempunyai mata Rinnegan. Nah, di Akatsuki yang menggunakan jutsu ini adalah Nagato. Nagato adalah pemimpin dari Akatsuki. Dengan kekuatan Rinnegan-nya, ia bisa menggunakan jutsu ini. Namun dengan menggunakan jutsu ini, ia harus menggunakan separuh cakra dari si pengguna, karena ia memanfaatkan bola hitam cakra penarik gravitasi yang membuat benda sekelilingnya maupun tanah dan pohon-pohon terserap oleh bola hitam tersebut menjadi besar. Di animenya, kekuatannya diperlihatkan saat melawan Naruto. Di saat itu, Nagato menggunakan Chibaku Tensei untuk menangkap Naruto pada mode Kyuubi-nya. Dengan jurus ini, ia berhasil membuat Naruto hampir pada mode ekor 9. Bisa disebut, teknik ini adalah teknik pengekang yang amat sangat kuat. Amaterasu, Tsukiyomi, dan Susanoo. Di posisi kedua, Shinobi ini adalah orang yang berasal dari klan Uchiha. Tak lain adalah Uchiha Itachi. Itachi adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh para Shinobi juga di Akatsuki. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia berhasil menyelesaikan misinya dengan mudah. Sebenarnya Itachi memiliki kekuatan ninjutsu yang banyak. Namun yang paling ditakuti adalah Amaterasu, Genjutsu Tsukiyomi, dan Susanoo. Nah, dengan Amaterasu atau api hitamnya, ia bisa menyerang musuh dari jarak jauh. Juga api hitam itu tidak bisa dipadamkan oleh apapun.
Setelah itu, ia memiliki genjutsu yang kuat yaitu Tsukiyomi, di mana jika musuh terkena jutsu ini, maka musuh akan masuk ke dalam genjutsu ruang dan waktu. Dan di sana, ia akan disiksa. 1 menit di dalam genjutsunya serasa dengan 1 tahun. Wah, mengerikan bukan? Dengan 2 jurus itu saja sangat menakutkan, apalagi ketika ia menggunakan Susanoo-nya. Hitachi pertama kali menggunakan Susanoo pada saat melawan Sasuke, di mana ia memiliki pedang Totsuka yang bisa menyegel apapun dan perisai yang tidak bisa ditembus. Namun ia belum sedikit pun menyerang Sasuke dengan Susanoo-nya, karena ia menderita penyakit dan sudah kehabisan cakra. Maka dari itu, ia mati karena penyakit saat melawan Sasuke. Nah, jika Itachi pada saat itu tidak mengidap penyakitnya, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Jubi Chakra Weapon. Jurus ini bisa digunakan jika sang pengguna menjadi Jinchuriki Jubi. Nah, di animenya, yang menjadi Jinchuriki Jubi pertama adalah Obito. Setelah Obito berhasil menjadi Jinchuriki Jubi, ia berhasil mendapatkan jutsu-jutsu baru yang sangat mengerikan, terutama Jubi Chakra Weapon. Teknik ini adalah teknik spesial yang dimiliki Obito saat menjadi Jinchuriki. Dikatakan, jurus ini melebihi kekuatan dari Kekkei Genkai dan Kekkei Tota. Jubi Chakra Weapon berbentuk bola kecil hitam yang misterius dan bisa diubah seperti yang diinginkan. Kemampuan senjata ini sangat kuat, di mana Obito bisa menangkis serangan terkuat dari Naruto dan Sasuke, juga membuat para Kage Edo Tensei tak berkutik. Namun jutsu ini memiliki kelemahan, di mana senjata ini memiliki selang waktu jika sudah digunakan. Meskipun begitu, jutsu yang digunakan oleh Obito sangat mengerikan. Nah, mungkin itulah jurus mengerikan milik anggota Akatsuki. Lalu jurus siapakah yang paling kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.